Pengeboman terjadi di terowongan yang baru dibuka Israel yang berimbas 8 tentara Israel tewas. Selain itu, Hamas juga terlibat bentrokan sengit dengan pasukan Israel di wilayah Khan Younis. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, kabar-kabar itu ditulis oleh Brigade Al-Qassam dalam telegram mereka pada 26 Desember malam. Kemarin, pejuang Palestina melakukan beberapa serangan dengan sasaran pasukan Israel di jalur Gaza. Paginya, Brigade Al-Quds mengumumkan para pejuangnya telah terlibat bentrokan sengit dengan Israel di Khan Younis. Kemudian, Brigade Al-Qassam mengumumkan telah melakukan pengeboman terhadap pembukaan terowongan oleh pasukan Israel. Lokasi terowongan itu berada di sebelah timur kamp pengungsi Bureij di jalur Gaza Tengah. Imbas dari pengeboman Hamas itu setidaknya menewaskan 8 tentara di pihak Israel. Sebatas informasi saja, sebelumnya IDF mengumumkan telah menyerang 100 sasaran milik Hamas melalui serangan udara ofensif di jalur Gaza Selatan. Imbas dari serangan udara yang brutal itu kembali menewaskan banyak warga sipil tak berdosa. Israel dikabarkan salah sasaran tembak. Awalnya dikira Hamas yang bersembunyi, tapi justru menembaki teman sendiri. Diketahui lokasi penembakan tank salah sasaran itu terjadi di sebuah gedung lantai 2 di jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, kabar itu menurut laporan dari Radio Angkatan Darat Israel. Dalam laporan tertulis bahwa awalnya tank Israel melihat gerakan mencurigakan di lokasi gedung 2 lantai, sehingga mereka memutuskan untuk menembaki lokasi itu hingga berimbas kematian 2 tentara. Belakangan diketahui bahwa 2 tentara yang tewas itu, 1 diantaranya adalah komandan infanteri IDF. Perlu diketahui Israel telah kehilangan sedikitnya 491 tentara sejak dimulainya konflik terbaru setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu. Israel sempat melancarkan serangan darat agresif, namun kini mereka mulai fokus bahkan mengintensifkan serangan udara. Bahkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan menolak gencatan senjata dan akan terus melanjutkan perang sampai akhir. Tel Aviv berjanji untuk menghancurkan Hamas dan memastikan pembebasan semua sandera mereka. Balas dendam Iran disebut berpotensi kobarkan perang langsung dengan Israel. Disebut yang awalnya posisi Iran adalah supporter, kini berpotensi besar menjadi player imbas kemartiran komandan senior mereka. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, berawal dari kemartiran Jenderal Sayyid Razi Mousavi, Komandan Garda Revolusi Iran di Suriah, kini dinilai banyak pihak akan menjadi alasan Teheran untuk mengobarkan perang langsung terhadap Israel. Iran mulai meletuskan serangan setelah Hamas terlibat perang mematikan dengan Israel pada 7 Oktober lalu. Walaupun bentrokan sekutu Iran-Israel terjadi setiap hari, namun masih disebut dalam tahapan terkendali. Selama serangan itu pula, Israel dan Amerika Serikat sering menuduh Iran mendalangi tindakan klien regionalnya. Padahal Iran telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas milisi-milisi sekutunya di kawasan, termasuk gerakan Ansarallah di Yaman. Hingga pada akhirnya status martir Jenderal Mousavi ditambah sumpah IRGC
untuk membalas Israel. Disebut bakal bisa mengubah niat Iran yang selama ini tampak cenderung menahan diri menjadi ancaman terkuat bagi Israel. Sebatas informasi akhir saja, Iran dan Israel memang musuh bebuyutan yang memiliki sejarah konflik. Amerika Serikat berani tolak penuhi permintaan Israel soal helikopter tempur Apache. Padahal permintaan pengiriman persenjataan baru itu dikabarkan berguna untuk melancarkan serangan udara di Gaza. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, kabar itu menurut laporan media Israel Yediot Ahronot pada Selasa 26 Desember kemarin. Kabar itu soal Tel Aviv mengajukan permintaan pengiriman peralatan persenjataan saat Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin berkunjung ke Israel pekan lalu. Namun, pihak Amerika Serikat dilaporkan telah menolak permintaan Israel tersebut, terlebih untuk memperoleh helikopter serang Apache baru. Padahal diketahui kini Israel sedang mengintensifkan serangan udara di jalur Gaza dan kebutuhan helikopter tempur Apache itu diperlukan Israel untuk lebih meningkatkan operasi udara mereka. Sebagai informasi, menurut media Israel, Washington telah mengirim 230 pesawat kargo dan 20 kapal berisi senjata serta peralatan militer lainnya ke Israel sejak pecahnya Perang Gaza. Namun, baru kali ini Amerika Serikat berani menolak permintaan Israel soal permintaan persenjataan baru. Sebatas informasi akhir saja, imbas konflik Israel-Hamas, kini korban tewas warga sipil Palestina mencapai lebih dari 20 ribuan orang, yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Banyak korban tewas Israel terinfeksi penyakit jamur berbahaya saat perang di Gaza. Terbaru, 10 tentara IDF terserang infeksi jamur berbahaya tersebut dan kini masih dalam tahapan perawatan. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, kabar itu dilaporkan oleh lembaga penyiaran Publikan. Berawal dari satu tentara dinyatakan terjangkit penyakit bersumber dari jenis jamur berbahaya saat berperang di Gaza. Kemudian tentara yang terjangkit itu dibawa ke Asuta Ashdod Medical Center 2 minggu yang lalu dengan luka parah di sekujur anggota tubuhnya. Ia mendapatkan perawatan intensif, namun jenis jamur berbahaya itu terbukti tahan terhadap pengobatan. Hingga pada akhirnya tentara Israel yang terinfeksi jamur berbahaya Gaza itu pun dinyatakan tewas. Kini terbaru, sekira 10 tentara Israel lainnya diyakini turut terinfeksi jenis jamur berbahaya yang sama. Mereka dikabarkan sedang menjalani perawatan di Israel. Kabar itu dikatakan oleh mantan Direktur Unit Penyakit Menular Pusat Medis Sheba kepada Radio Kan pada Selasa 26 Desember pagi. Dikabarkan sumber jamur berbahaya tersebut diduga berasal dari tanah yang terkontaminasi limbah di Gaza. Infeksi menjalar melalui luka yang diderita tentara yang biasanya tidak bisa disterilkan karena kondisi di lapangan. IDF merilis video tangkap dan melucuti pakaian lansia Palestina di sebuah tempat bermain di Gaza Utara. Diketahui tak hanya lansia, namun semua usia. Mereka semua ditangkap untuk dijadikan sandera baru dari Israel. Dikutip dari Tribun News pada 27 Desember, IDF merilis video itu di sosial media mereka pada 26 Desember kemarin. Tampak dalam video yang beredar, warga Palestina yang menjadi sandera tersebut dikumpulkan dalam sebuah tempat bermain di Gaza Utara.
Jenis usia dari para sandera Palestina itu mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Dilaporkan, tentara Israel juga melucuti segala pakaian para sandera. Video itu juga menunjukkan barel tank Israel diletakkan di depan para warga Palestina tersebut. Namun hingga kini nasib warga Palestina tersebut tidak diketahui karena tentara Israel belum mengomentari unggahan tersebut. Perlu diketahui sebelumnya pada awal bulan Desember, IDF juga sempat melakukan aksi yang sama, yaitu menangkap dan melucuti pakaian masyarakat Palestina. Namun dalam aksi terbaru ini terlihat tak hanya jenis kelamin laki-laki saja, mulai dari lansia, namun hingga anak-anak turut ditangkap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.